tamu saya ya Mbak. Ini Bu, ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama Ibu yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya dalam mengidentifikasi yang pertama saya mengacu pada norma yang ada di masyarakat, kemudian saya juga mengacu pada regulasi yang ada, kemudian saya tak lepas dari peran dari kesiswaan dan guru BK serta Bapak Ibu yang mengajar di kampus. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Ibu? Kalau itu saya mengambil jalan tengah, saya akan pelajari dulu regulasinya seperti apa. Ya, karena kita kan memang sebagai ASN tidak lepas dari regulasi. Tapi kita juga harus melihat bagaimana sih ke depannya nanti kalau kita mengambil suatu kebijakan atau suatu aturan itu kita terapkan. Jadi tetap kami mengambil atau mengumpulkan beberapa teman-teman yang menjadi di sekolah itu yang berperan dengan siswa seperti guru BK, kesiswaan dan wali kelas. Kemudian kita berembuk terus kita membahas bersama untuk intinya seperti apa. Baru nanti kita ambil suatu kebijakan yang bisa berdampingan dengan regulasi atau aturan yang ada. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Langkah-langkah yang saya lakukan apabila terjadi kasus di sekolah ini, saya akan melihat dulu masalah itu seperti apa, sejauh apa, misalkan tentang anak, maka saya akan pertama melakukan pendekatan kepada kelasnya, kemudian kepada guru BK-nya, kemudian kesiswaannya. Karena kenapa? Karena kelas adalah orang tuanya. Kesiswaan itu yang tahu ini aturannya begini, ini melanggar aturan nomor berapa, gitu. Kemudian untuk guru BK supaya dia seandainya si anak itu masih bisa berubah menjadi baik, maka guru BK yang nantinya akan membimbing anak itu, mendampingi anak itu yang tadinya minus menjadi positif seperti itu. Kolaborasi. Kolaborasi. Kalau saya selalu menggandeng teman-teman saya di sekolah. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk dilema etika, saya yang jelas aturan norma masyarakat saya pegang, norma agama. Yang pertama norma agama, kemudian norma masyarakat, terus kebiasaan. Itu kalau memang kebiasaan itu positif, ya itu yang akan saya pegang. Jadi juga melihat aturan yang sudah diterapkan di sekolah dan saya pimpin. Baik, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau ada suatu kasus saya pelajari. Setelah saya pelajari, saya pahami bagaimana supaya kasus itu bisa segera diselesaikan tanpa menimbulkan masalah lagi. Setelah saya analisis, kemudian baru saya menyelesaikan dengan mengundang pihak-pihak masyarakat siswa. Nanti saya melalui wali kelasnya, kemudian melalui guru BK, kemudian dengan kesiswaan bersatu bersama. Dan kalau memang amat sangat dibutuhkan anak itu terlalu sulit untuk diluruskan kembali, maka ada pengambilan orang tua. Nah, nanti pengambilan orang tua, seandainya anak itu sudah dijemput ke rumahnya dan sebagainya tidak bisa, maka orang tuanya akan panggil, kemudian kita akan menuliskan apa saja yang sudah kita lakukan. Misalkan membuat pernyataan tingkat 1, tingkat 2, kemudian pemanggilan orang tua, gitu. Jadi kalau terjadwal khusus tidak, karena kasus itu kan tidak mungkin terjadi nanti saja di bulan ini kan tidak, itu berjalan terus menerus, kita temui setiap hari. Jadi pada saat kasus itu sudah ada, kemudian saya sudah tahu, kemudian saya pikirkan, saya analisis, kemudian baru kami mengambil langkah. Itu nanti terakhirnya adalah pemanggilan orang tua, ini si anak ini. Kalau kasusnya
Ibu guru pun saya mengatakan dengan pendekatan kekeluargaan. Ketika saya mendengar, saya analisis kenapa, misalkan kok Bapak Ibu guru kok sering terlambat, kenapa? Oh ternyata seperti ini, oh keadaannya seperti ini. Terus ya saya mencoba mendekati, kemudian semampu dan sesuai pengalaman kami seperti apa kami gambarkan. Kemudian setelah itu kita melakukan pendekatan. Karena kan mungkin terlambat itu bukan karena kebiasaan bisa, tapi karena dapat juga bisa, tapi karena kondisi juga bisa. Jadi banyak hal yang harus saya telaah dulu sebelum saya memberikan sesuatu. Jadi saya lebih sering membimbing dulu pengarahan untuk menjadi lebih baik. Karena prinsipnya saya bahwa setiap orang itu bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Tinggal bagaimana lingkungannya membantunya seperti apa. Kalau lingkungannya tidak mensupport, tidak memotivasi, maka orang itu akan semakin terkecil. Tapi kalau kita mensupport, memotivasi, terus mengkomitmen dia, otomatis nanti akan lebih baik lagi. Insya Allah hasilnya maksimal. Gitu. Biasa sekali Ibu. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya ini contohnya merokok misalkan ya. Merokok itu dilema etika bagi saya pribadi karena memang aturan kita di hadapan anak-anak tidak boleh, tetapi kita sudah melihat itu sudah kebiasaan yang menahun-tahun yang tidak mungkin berhenti saat itu juga. Ya saya paling hanya mendekati dengan cara misalkan seperti kemarin ada puskesmas datang, ayo kita cek, itu kan lama-lama berpikir sendiri, ternyata saya termasuk berat ya, termasuk ini dan sebagainya. Terus mungkin ya untuk kegiatan-kegiatan positif misalkan setelah selesai mengajar dan sebagainya kita kumpulkan teman-teman, terus ayo mengerjakan ini, mengerjakan itu, atau berolahraga, ada tenis meja dan sebagainya. Saya intinya mencarikan solusi supaya tidak sering melakukan hal-hal yang merupakan dilema etika itu. Jadi contoh memberi contoh sudah kan, terus memberi pendekatan atau memberikan solusi kegiatan-kegiatan yang membuat orang itu menjadi lebih baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak teman-teman di sekolah terutama yang itu banyak dari teman-teman kan kita sebagai ulama itu banyak memberikan masukan, terus banyak dari guru penggerak itu kan juga sudah banyak wawasannya di sana sini. Kemudian dari teman-teman yang backgroundnya di rumahnya juga etikanya sudah bagus, nanti dibawa ke sekolah juga, terus kita saling sharing biasanya seperti apa, terus lihat nanti baru kita memberikan contoh lah intinya seperti untuk berbuat sebisa mungkin yang kita beretika seperti norma-norma yang seharusnya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah satu, jangan sampai menyinggung secara keseluruhan itu ya, karena kalau sudah tersinggung dengan kalimat itu tambahnya paling angel gitu ya. Pembelajaran itu yang kedua, memberi contoh atau contoh itu sesuatu yang lebih nanti kalau menurut saya, karena itu BPK-nya kan biasanya gitu ya, itu karena contoh dari kita. Kemudian pendekatan secara kekeluargaan, siswa ya kita mencoba mendekatkan dengan siswa. Terus ujaran-ujaran kebaikan seperti tulisan-tulisan yang kita letakkan itu kan sudah bagus. Nanti saya lihat lagi yang intinya tidak mengejas, kalimatnya tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif, misalkan jangan membuang sampah, tapi mungkin diubah, buanglah sampah pada tempatnya. Anda sudah berlaku bijak dengan membuang sampah sesuai jenisnya, misalkan seperti itu. Jadi Biasa sekali ya Bu, berarti kita harus bisa menjadi teladan ya Bu ya, untuk warga sekolah dan juga memberikan solusi-solusi terbaik untuk warga sekolah gitu. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Saya sudah diberikan waktu untuk bisa berwawancara dengan Ibu. Mudah-mudahan
ilmu yang Ibu berikan kepada saya bisa bermanfaat untuk kesehatan saya. Terima kasih sekali. Saya juga mendapat banyak dari Anda selaku luar biasa. Semangat. Terima kasih Ibu. Saya melanjutkan kerjaan saya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak ini hari ini ya Pak. Saya mendapatkan tugas dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banyumas terkait wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama Bapak yang akan saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral Pak? Oke, kira-kira selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau selama ini menurut pengalaman saya, yaitu langkah yang pertama ya kita mengidentifikasinya itu melalui pemantauan dulu, seperti itu. Iya, Pak. Dipantau, setelah itu dasarnya pemantauan itu ya menurut adanya laporan, baik laporan dari siswa atau pada umumnya laporan dari siswa maupun lingkungan sekolah. Ketika nyata benar ada laporan seperti itu, baru kita mengadakan tindakan. Salah satunya tindakannya ya melalui wawancara dulu, atau yang tersangka itu atau pelaku itu kita dipanggil dulu, dibawa ke kantor ke sini, sehingga itu ditanya dulu, diinterogasi apakah benar kalian itu benar-benar kemarin itu melakukan seperti ini sehingga membuat moral yang tidak baik, ini seperti itu perilakunya. Kalau nyata iya, ya sudah, kali ini masih apa beri kebijakan atau ampunan. Tapi lain kali kalau mau melakukan seperti ini akan kita lakukan tindakan seperti itu. Jadi kita memberikan saran, tapi yang sifatnya itu efeknya efek jerah, sehingga tidak akan melakukan lagi seperti itu. Nanti kalau memang setelah satu fase atau satu tahapan melakukan seperti itu ajib baik, tidak ada perubahan, baru kita mengadakan tindakan yang secara profesional. Ini seperti itu. Itu tahapannya. Jadi kita tetap masih yang namanya siswa atau murid ya tetap kita tanggung jawab dari bapak dan ibu guru serta kepala sekolah seperti itu. Sehingga karena ini sifatnya pembelajaran sih, jadi kalau barang kurang baik ya kalau masih bisa diperbaiki ya akan kita perbaiki, kalau tidak ya baru kita ada tindakan gitu Bu. Iya Pak. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya, nilai kebaikan ya. Iya. Ya. Ya tindakannya kalau memang ya kita dua-duanya itu ya kita temukan dulu. Ya, kita ketemukan. Nanti ketemunya, titik temunya apa, sudut pandangnya apa. Kalau memang satu pemahaman ya kita tetap laksanakan atau kita damaikan, kan seperti itu. Kalau kiranya nanti itu bertentangan dengan keadaan sekolah, ya ngapain sih menyalahkan barang apik, kan seperti itu. Tapi kalau yang segi-segi yang sangat positif serta mendukung, kita malah sangat berterima kasih begitu. Tetap akan kita dukung. Ini seperti itu Bu. Iya Pak. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedurnya dalam menangani tadi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Tahapannya lah ya. Iya. Ya tahapannya ya kalau memang itu ya sama pelakunya itu kita tanya dulu, kan seperti itu. Yang punya gagasan itu apa benar-benar itu hanya untuk coba-coba saja, apa itu hanya memang beneran untuk dilakukan, seperti itu dulu. Jadi kita tetap interogasi dulu lah. Tahapan yang pertama kan seperti itu.
sampai-sampai nanti kita sudah menentukan keputusannya atau kebijakannya, ternyata di tengah jalan itu kan magel, kan seperti itu. Jadi ya memang benar kata-katanya sih memang positif slogannya, tapi kan kadang-kadang kan belum pas antara yang diucapkan dengan kenyataan yang dilaksanakan. Harapan sih ya memang harus seperti itu, dengan adanya istilahnya perencanaan kan seperti itu harus matang, nanti pelaksanaannya pun seperti itu, sehingga evaluasinya pun seperti itu. Jadi ya kalau memang hal-hal positif ya kita tetap temukan dulu. Jadi nanti kan ketemunya kan akan membawa sekolah yang positif benar-benar tersasar seperti itu, maksudnya seperti itu Bu. Iya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Kalau menurut saya yang efisien lah ya, yang efisien yaitu pertama panggil pada wali muridnya dulu, wali murid, gurunya itu loh ya, guru wali muridnya kita panggil, tapi dengan catatan setelah menemukan temuannya itu, panggil wali muridnya, betul ini kelas ini saya ada pengaduan ini apa betul apa tidak, biar gurunya dulu dipanggil, itu lebih efektif sehingga nanti untuk mengadakan penyelesaian kepada peserta didiknya itu. Biasanya seperti itu. Kalau nanti kepala sekolah itu sudah percaya sama gurunya atau wali muridnya, dasarnya itu dasar daripada masukan itu atau pengaduan. Wali kelas ya, iya, wali kelasnya dulu. Itu akan lebih efektif. Tapi kalau nanti kepada siswanya yang dipanggil malah kasihan, jadi dia malah jadi takut dan sebagainya seperti itu. Beban moral itu. Lebih efektif wali muridnya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau tantangannya ya memang ada, ya. Tantangannya dalam melakukan keputusan ya. Iya. Dalam melakukan keputusan di situ kadang-kadang munculnya ada pro dan kontra. Munculnya pro dan kontra itu mungkin karena kurang pemahamannya si pelaku itu, pada umumnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan insya Allah ya akan menerima, pada umumnya seperti itu. Seperti itu pada umumnya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau menurut saya itu yang lebih efektif itu jangan kita melantur-lantur atau menunda-nunda waktu. Sehingga kalau yang lebih efektif itu ya kalau memang hari itu selesai ya tuntaskan hari itu juga, begitu. Sehingga tidak membuat apa ya namanya memberi peluang atau peluang untuk apa namanya peluang untuk kerawanan apa gimana ya istilahnya seperti itu. Sehingga kalau hari itu selesai, selesaikan saja, tidak usah menunda-nunda pekerjaan seperti itu. Itu akan lebih simpel. Tapi diselesaikan secara langsung di waktu itu juga. Iya, ya, waktu Pak? itu juga, iya. Gitu. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang untuk mempermudah? Yeah. Ya, yang untuk mempermudah yaitu kita itu istilahnya memperdayakan semuanya komponen yang ada di sekolah ini. Kolaborasi dan iya, secara kolaborasi baik tendiknya, terus gurunya seperti itu, terus ketua kelasnya seperti itu Bu. Jadi kita ya melakukan seperti itu Bu. Jadi akan nanti kalau ada temuan-temuan itu akan segera cepat dianalisa seperti itu. Itu akan lebih efektif. Jadi kita ya tetap tidak hanya seorang pimpinan saja atau guru kelasnya saja atau wali muridnya saja, tidak seperti itu. Tapi tetap kita melakukannya itu secara kolaborasi. Ya, Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Dalam pembelajaran ini
Ya, dalam pembelajaran ini kita sebagai orang atau orang yang dituakan itu akan lebih sabar lagi dan akan lebih cermat lagi untuk menyiasati hal-hal seperti itu, dan tidak ada bosan-bosannya kita selalu memberi himbauan agar tidak terulang lagi hal seperti itu, dan tidak ada sepinya kita selalu berkomunikasi dengan guru-guru yang ada, terutama wali kelasnya, maupun kalau di SD kan nggak ada BK. Iya, nggak ada BK, sehingga BK-nya itu secara otomatis wali kelas itu akan lebih seperti itu yang saya lakukan ya seperti itu, yang pengalaman saya lakukan seperti itu. Ya contohnya kemarin di sini ada anak bermain sana kan, sedang melakukan sholat di musola, guru kelasnya itu sedang ngimami, dia kan bermain berkeliaran seperti itu kan, akhirnya kan sampai nendang ini apa namanya, iya mantan memulai jendela kaca itu yang pecah, nah, seperti itu, sehingga tindakan yang lebih efektif ya anak tersebut dipanggil, dibawa ke kantor sini, terus diobati kan seperti itu. Setelah selesai itu baru orang tuanya dipanggil, itu putranya bapak tadi itu ngambil kaca pecah sini, seperti itu. Jadi setelah kasus itu ditangani oleh gurunya serta kepala sekolahnya sudah selesai, baru pemberian tahu pada orang. Nah, kalau memang nanti orang tua sudah menerima dan sebagainya sudah selesai. Tapi kalau namanya sama minta dengan adanya rujukan dan sebagainya, ya kita bersama-sama dengan orang tuanya seperti itu. Ya, terima kasih atas ilmu yang Bapak berikan ini Pak. Terima kasih sekali. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya terutama, dan bisa menjadi pelajaran saya nanti untuk pengambilan keputusan terhadap dilema etika. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.